Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat ya untuk pembelajaran online. Untuk kali ini, Ibu akan membahas tentang aritmetika sosial part 1. Nah, sebelumnya kemarin Ibu sudah bahas tentang perbandingan dan sekarang Ibu akan membahas materi baru ya. Jelas berbeda dengan materi sebelumnya. Dan di materi kali ini, Ibu akan membahas tentang harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Suatu penjualan dikatakan mendapat untung jika harga penjualan lebih dari harga pembelian, atau bisa ditulis dengan harga jual lebih dari harga beli. Dengan rumusnya yaitu untung sama dengan harga jual dikurangin harga beli. Sedangkan suatu penjualan dikatakan mendapat rugi jika harga beli lebih besar dari harga jual. Dan cara menghitung kerugiannya yaitu rugi sama dengan harga beli dikurangin harga jual. Kita simak langsung ya untuk contohnya. Di sini Ibu memiliki contoh Fatih membeli kaos seharga Rp100.000, kemudian dijual lagi dengan harga Rp120.000. Berapakah untung yang akan diperoleh? Caranya, dia menanyakan untung, berarti rumusnya untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jual 120.000 dikurangi 100.000, maka untung yang diperoleh yaitu Rp20.000. Ini untuk cara nomor 1. Bagaimana kalau dengan soal nomor 2? Dimas membeli mainan seharga Rp80.000, kemudian dijual lagi dan laku dengan harga Rp70.000. Dimas mengalami untung atau rugi ya? Nah, caranya seperti ini. Dimas membeli mainan seharga Rp80.000, berarti harga beli lebih besar daripada harga jual. Maka kalau kalian lihat di sampingnya, harga beli lebih dari harga jual, jelas Dimas mengalami kerugian ya. Sudah bisa ya membedakan antara rugi dan untung? Sekarang kita lanjut di slide berikutnya, yaitu apakah untung atau rugi? Dengan model soal berlatih literasi atau berlatih membaca soal dengan baik, dan tentukan untung atau ruginya. Sekarang soalnya seperti ini. Pak Subur, seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok, Pak Subur menghabiskan uang Rp1.000.000. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Pak Subur mengalami untung atau rugi ya? Cara menjawabnya seperti ini. Modal ataupun harga beli yaitu Rp1.000.000. Penghasilan atau harga jual Rp10.000 per porsi dikali 110. Berarti hasilnya Rp1.100.000 untuk harga jualnya. Setelah itu yang ditanya, untung atau rugi? Kalau kalian lihat harga beli lebih kecil ya, berarti harga belinya lebih kecil, harga jualnya lebih tinggi. Maka disimpulkan harga jual lebih besar dari harga beli. Dilihat nih, harga jualnya Rp1.100.000, modalnya Rp1.000.000. Berarti Pak Subur mengalami apa? Keuntungan atau kerugian? Ya, Pak Subur meraih untung ya, atau mengalami keuntungan. Dengan besar keuntungannya yaitu untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Rp1.100.000 dikurangin Rp1.000.000, maka untungnya yang diperoleh yaitu Rp100.000. Paham ya caranya? Ini untuk literasi contoh yang pertama. Kalau contoh yang kedua seperti ini. Berlatih literasi dan memastikan untung atau rugi ya. Contohnya yaitu Pak Soso, seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari ia menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi. Ini rata-ratanya. Dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi.
Maka Pak Soso mengalami untung atau rugi ya? Sekarang kita lihat modalnya yaitu 800.000. Nih, 800.000 dan harga jualnya 8.000 dikali 90 porsi ya. 8 kali 9 72, berarti harga jualnya Rp720.000. Maka kalau kalian lihat harga jual lebih kecil nih daripada harga beli. Jadi yang lebih besarnya si harga belinya atau modalnya. Berarti Pak Susu mengalami untung atau rugi? Harga beli lebih besar dari harga jual. Sudah pasti Pak Soso mengalami kerugian. Karena modalnya 800.000, ternyata yang laku terjual hanya 720.000. Besar kerugiannya berapa? Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya 800.000 dikurangin 720.000, maka hasilnya 80.000. Kerugian yang dialami Pak Soso yaitu Rp80.000. Ini untuk menentukan keuntungan dan kerugian. Jadi sudah tahu ya caranya. Slide selanjutnya Ibu akan membahas tentang persentase untung dan rugi. Berapa besar persentase atau berapa besar persennya? Dengan mengetahui persentase untung, rumusnya yaitu untung dibagi harga beli dikali 100%. Kalau mengetahui persentase rugi, yaitu rugi dibagi harga beli dikali 100%, dengan contoh soal seperti ini nih. Silahkan disimak ya. Randy membeli kaos seharga 100.000, kemudian dijual lagi dengan harga 120.000. Berapakah persentase keuntungan yang akan diperoleh? Kalau dilihat dari sini, berarti keuntungannya sudah didapat 20.000 ya. Karena harga beli kaosnya 100.000, harga jualnya 120.000. Harga beli 100.000, untung yang diperoleh yaitu Rp20.000. Sekarang yang ditanya, berapa persentase keuntungannya? Rumusnya yang ini ya, berarti persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Untungnya berapa? 20.000 dibagi 100.000 dikali 100%. Sekarang kita boleh pakai sistem coret-mencoret. Kalau yang di atas Ibu coret 3 nolnya, berarti yang di bawah juga dicoret 3 ya. Ternyata masih bisa lagi dicoret. Di sini dicoret 2, yang di sini juga dicoret 2. Tinggal habis ya nih ya, 20 dibagi 1, berarti hasilnya persentase untungnya yaitu 20%. Paham caranya? Teliti dalam berhitungnya ya. Sekarang untuk contoh yang kedua. Rian membeli mainan seharga Rp80.000, kemudian dijual lagi dengan harga Rp60.000. Berapa persentase kerugian yang akan diperoleh? Sudah jelas mengalami kerugian ya, karena harga belinya 80, lalu dijual lagi 60. Berarti kerugiannya yaitu sebesar Rp20.000. Harga beli 80.000, kerugiannya yaitu 20.000. Dengan rumusnya sama seperti ini ya. Yang rugi berarti persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga beli dikali 100%. Ruginya 20.000 per 80.000 dikali 100%. Sekarang bisa kita coret nih. Kalau 0 yang atas ada 4 dicoret, di bawah juga dicoret. Maka 2/8 dikali 100%. 2/8 pun masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Berarti 1/4 dari 100%. Tinggal kalian bagi aja nih. 100 dibagi 4 berapa? Nah, hasil kerugiannya yaitu 25%. Sangat mudah bukan cara berhitungnya? Ingat ya, teliti dalam berhitung. Ada 2 contoh soal terakhir. Silakan kalian simak baik-baik ya. Contohnya yaitu sekarang yang ditanya harga jual. Oke, contohnya Fikri membeli barang seharga Rp100.000, kemudian dijual lagi mendapat untung 20%. Berapa harga jualnya? Harga belinya Rp100.000, persentase untungnya 20%. Yang ditanya harga jual nih. Cara pertama mengerjakannya, Ibu punya 2 cara ya, cara pertama dan cara kedua. Cara pertama seperti ini. Untungnya yaitu 20% dari harga beli. 20% itu berarti kan 20/100 dikali 100.000. Kita mencari untungnya dulu nih, baru bisa menentukan harga jualnya. Sekarang boleh kalian coret di sini, nolnya 2 dicoret, berarti yang di sini juga dicoret ya.
Setelah itu 20 dikali 1000, berarti untungnya yaitu 20.000. Untungnya dari si Fikri membeli barang ini untungnya 20.000. Sekarang yang ditanya harga jual, berarti harga beli ditambah untung. Harga belinya 100.000 ditambah 20.000, maka harga jualnya yaitu 120.000. Ini untuk cara pertama. Bagaimana dengan cara kedua ataupun cara cepat? Cara cepatnya seperti ini. Harga jual sama dengan 120% dikali harga beli. 120% didapat dari mana? Didapat dari 100%, ya kan? Besar persen 100%, ditambah 20% untungnya. Jadi 120% dikali harga beli. Maka 120 per 100 dikali 100.000 rupiah. Boleh dicoret juga ya nolnya. Di sini nolnya 2 dicoret, berarti di sini juga dicoret 2. Maka 120 dikali 1000 hasilnya 120.000 rupiah. Ini untuk harga jualnya. Jadi kalian boleh menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Yang terpenting teliti dalam berhitungnya. Contoh terakhir yaitu sama, sekarang yang ditanya harga beli. Kalau tadi harga jual, sekarang yang ditanya yaitu harga beli. Contohnya, Reno menjual barang dengan harga 120.000, ternyata itu sudah untung 20%. Ternyata dia sudah mendapatkan untung 20% ya. Berapakah harga pembelian barang tersebut? Harga jualnya 120.000. Untungnya 20%. Yang ditanya harga belinya. Sekarang kita masuk cara menjawabnya seperti ini. Harga jual sama dengan 120% dikali harga beli. 120% dari mana? Untungnya kan sudah dapat 20% ya, berarti 100 tambah 20, maka 120 dikali harga beli. Setelah itu, harga jualnya nih 120.000 per 120 per 100 dikali harga beli. Ingat ya, kemarin kita juga sudah membahas tentang persamaan. Sekarang yang sama-sama angka dipindahkan supaya kita bisa menentukan harga belinya. 120.000 dibagi 120 per 100. Kalau pembagian pecahan kan harus ditukar balik ya, seperti ini jadinya. 120.000 dikali, kalau tadinya pembagian berarti 100-nya jadi yang tadi di bawah jadi di atas, dikali 100 dibagi 120 sama dengan harga beli. Berarti sekarang kita coret nih, bisa nih sama-sama ada 120. 120 dicoret, berarti di sini juga dicoret. Setelah itu 100 dikalikan 0. Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti harga belinya 100.000 rupiah. Itu cara menentukan harga belinya ya. Sudah paham ya dengan materi tentang harga jual, harga beli, untung ataupun rugi? Jika sudah paham, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Dan ternyata materi kita cukup sampai di sini. Jika belum paham, silahkan diulang kembali videonya, dilihat secara step by stepnya, secara perlahan dan teliti. Dan jika belum paham juga boleh berkomentar di kolom komentar ya di YouTube Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.